Selamat datang di Sentas Channel dalam sesi Global Climate Change, perubahan iklim bumi. Pentingnya penerapan ESG juga dijelaskan dengan keseriusan pemerintah dan regulator dalam berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan. Kebijakan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, pengesahan Perjanjian Paris, Perpres Nomor 59 Tahun 2017, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, PUJK Nomor 51 Tahun 2017, keuangan berkelanjutan dan taksonomi hijau. Apakah yang dimaksud dengan karbon? Karbon adalah CO2, adalah senyawa kimia yang terbentuk dari satu atom karbon plus dua atom oksigen yang dapat dihasilkan baik dari kegiatan alamiah maupun kegiatan manusia. Dan dari mana karbon dioksida dihasilkan? Karbon dioksida diproduksi dalam industri dengan menggunakan sumber yang diperoleh dari melalui proses dalam industri petrokimia atau membakar gas alam dalam proses kogenerasi. Nah, apa yang dimaksud dengan kogenerasi? Kogenerasi atau gabungan panas dan tenaga dalam kunci HP adalah sistem yang menghasilkan panas dan listrik secara bersamaan dalam satu pembangkit listrik. Menurut laporan iklim internasional, diketahui umat manusia melepaskan setidaknya 40,6 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer pada tahun 2023. Jumlah tersebut meningkat 1,1% dari tahun 2022. Bagian dari emisi global karbon CO2 dari bahan bakar fosil pada tahun 2003 adalah sebesar batu bara sebesar 41%, minyak 32%, gas 21%, semen 4%, pencahayaan kilang dan lainnya 2%. Isu global lainnya adalah negara-negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia pada tahun 2022. Menurut Tito adalah sebagai berikut: Cina dengan 12,667,28 ton dengan emisi per kapita 8,89 menyumbang 32,8% emisi dunia. Yang kedua Amerika Serikat 4,853,78,040 dengan emisi per kapita 14,21 menyumbang 12,60% emisi dunia. India 2,693,034,100 ton dengan emisi per kapita 1,89 menyumbang 6,99% emisi dunia. Rusia 1,909,039,310 dengan emisi per kapita 13,11 menyumbang 4,96 emisi dunia. Sedangkan Jepang 1,082,645,30 ton dengan emisi per kapita 8,66 menyumbang 2,81% emisi dunia. Indonesia 692,236,11 ton dengan emisi per kapita 2,48 menyumbang 1,8% emisi dunia. Isu global lainnya yang tidak kalah penting adalah kenaikan suhu rata-rata global sebelum revolusi industri adalah sebesar 13,7 derajat Celcius atau 56,7 derajat Fahrenheit. Dari tahun 1850 sampai dengan 1900 hingga 2011 dan 2020, suhu permukaan global mengalami pemanasan sebesar 1,09 derajat Celcius. Sedangkan target kenaikan suhu global adalah di bawah 2% dari suhu global pra-revolusi industri. Kenaikan suhu global seperti yang disampaikan oleh Tempo pada tanggal 2 Januari tahun 2018 menyebutkan bahwa penelitian terbaru menyatakan kenaikan suhu global 2 derajat Celcius saja mampu membuat dunia menjadi sangat kering sehingga menyerupai gunung pas tandus. Asia Tenggara
merupakan salah satu kawasan yang akan terkena dampak paling berat dari kenaikan suhu global tersebut. Amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on the Climate menyatakan bahwa persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim, yaitu dengan membatasi kenaikan suhu sampai dengan 2 derajat dengan usaha sampai dengan kenaikan 1,5 derajat dari suhu global pra-revolusi industri. Rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 wajib disusun berdasarkan prioritas masing-masing LJK. Paling sedikit A. Pengembangan produk dan atau jasa keuangan berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. B. Pengembangan kapasitas intern LJK atau C. 2. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan atau standar prosedur operasional, standar operating procedure LJK yang sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Menurut Perpres nomor 59 tahun 2017 pasal 15 ayat 1, untuk pencapaian sasaran TPB daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 tahun sekali bersama Bupati, Wali Kota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Berikut kami sampaikan 5 cara untuk mengurangi emisi karbon. Yang pertama, beralih ke transportasi umum. Kementerian Perhubungan pada tahun 2022 setidaknya sebanyak 1,3 ton CO2 dengan 5,6% emisi yang dihasilkan berasal dari sektor energi, sebanyak 80% yang berasal dari moda transportasi, mobil, dan sepeda motor. Konsumsi listrik dengan sadar dengan cara mengurangi emisi karbon yang mudah. Sebenarnya sebagaimana dikutip dari Lahan Data Box, Badan Energi Internasional IEA melaporkan total emisi karbon dioksida CO2 mencapai 3,9 gigaton sepanjang tahun 2020. Sebanyak 13,5 gigaton di antaranya berasal dari listrik dan pemanas, menjadi paling banyak dibandingkan dengan sumber lainnya. Poin 3 untuk mengurangi emisi karbon yaitu dengan mewaspadai sampah makanan. Menurut laporan Bappenas tahun 2021, rata-rata emisi gas rumah kaca dari sampah makanan selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2018 di Indonesia sebesar 82,26 metrik ton CO2. Yang keempat, melakukan reduce, reuse, dan recycle atau 3R. Merupakan salah satu cara untuk mengurangi emisi karbon. Contoh yang baik dilakukan oleh Pemkab Banyumas, di mana telah membuat pabrik pengolahan sampah. Cara kelima untuk mengurangi emisi karbon dengan menggunakan kalkulator jejak karbon, imbangi dan karbon offset. Dari aplikasi BUMN, Livin bisa dihitung jejak karbon. Misalnya, jarak tempuh tiap hari adalah 10 km dengan menggunakan mobil, penggunaan AC 10 jam per hari, penggunaan laptop 5 jam per hari,
dan penggunaan HP 12 jam per hari, maka diperoleh jejak karbon sebesar 4,3 kg CO2 emisi, setara dengan 0,12 pohon. Usaha selanjutnya untuk melakukan pengurangan emisi karbon itu dengan melakukan reboisasi. Berikut ada 6 pohon yang mempunyai kemampuan fotosintesis terbaik. Yang pertama itu adalah pohon trembesi. Samanea saman, pohon ini bisa menyerap karbon dioksida 28,488 kg per tahunnya. Yang kedua, pohon kasia sp. Pohon ini menyerap CO2 sebesar 5.295 kg per tahun. Yang ketiga, pohon kenanga, Canagium odoratum, dapat menyerap karbon dioksida sebesar 756 kg per tahun. Selanjutnya adalah pohon pinggu, Dixoxylum excelsum. Pohon ini menyerap karbon dioksida sebesar 720 kg per tahunnya. Dan yang terakhir adalah pohon beringin, Viscus benyamina, sebanyak 535,9 kg karbon dioksida yang dapat diserap oleh pohon ini. Yang terakhir adalah pohon Matoa Pomotia pinnata. Karbon dioksida yang bisa diserap pohon ini adalah sebesar 329 kg per tahunnya. Berapa kebutuhan oksigen manusia per tahunnya? Menurut Kompas pada tanggal 7 Desember tahun 2023 menyebutkan bahwa secara massa manusia itu memerlukan 740 kg oksigen per tahun. Misalkan, jumlah penduduk Indonesia tahun 2024 adalah sebesar 281.603.800 orang atau jiwa. Jika satu orang membutuhkan 740 kg oksigen per tahun, maka oksigen yang diperlukan penduduk Indonesia per tahun adalah sebesar 208.386.812 kg oksigen. Selanjutnya, berapa kebutuhan pohon untuk memenuhi kebutuhan oksigen sebesar 740 kg oksigen per tahunnya? Jadi, untuk pohon yang diperlukan adalah 7-8 pohon. Kita anggap 8 pohon untuk kebutuhan 740 kg oksigen. Jika penduduk Indonesia ada sebesar 281.603.800 jiwa, maka diperlukan pohon sebanyak 2.252.830.400 pohon. Jika saya itu ada 392, maka perlu 6.486 hektar hutan untuk memenuhi kebutuhan oksigen orang-orang atau penduduk Indonesia. Kebakaran di Los Angeles pada bulan Januari tahun 2025 menurut Kompas pada tanggal 11 Januari tahun 2025 menyebutkan bahwa dalam 2 musim dingin terakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023, wilayah Los Angeles sangat basah sehingga menyebabkan banyak pohon dan semak belukar tumbuh lebih subur. Musim dingin yang kering di Los Angeles, angin Santa Ana yang kuat, dan kemarau panjang menjadi kombinasi mematikan dari kebakaran yang berbahaya, memicu beberapa kebakaran hutan yang tidak terkendali di seluruh kota. Perbandingan suhu di Los Angeles dengan kota Medan. Pada tanggal 12 Januari tahun 2025, suhu di Los Angeles berkisar 11 derajat Celcius dengan kelembapan 24% dan presipitasi 0. Pada saat yang sama, di kota Medan suhu berkisar 28 derajat Celcius dengan kelembatan 90%, presipitasi 35. Jadi, meski suhu di LA lebih dingin, tapi kelembapan lebih rendah dan presipitasi 0. Terima kasih.
Anda telah menyaksikan Sentas Channel dalam sesi Global Climate Change, perubahan iklim bumi, reksa bumi. Salam Sentas.